illa fi tahrisi bainahum, kecuali dengan adu domba. Nah ini jalan setan. Ada perbedaan pendapat, itu furu'iyah. Yang penting kita Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya kitab Allah, kiblatnya Ka'bah. Beres. Sholat bareng, makan bareng, Idul Fitri, Idul Adha bareng, nyembelih kurban bareng, nggak ada pecah belah. Kalau kita pecah belah, setan yang masuk, yang ada perpecahan. Naudzubillah. Maka wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Waskuru ni'matallah 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingat. Ya, dulu kalian saling berpecah belah. Ini ayat ini turun pada kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini sebelum Islam datang ke Madinah, pertikaian berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun nggak pernah kelar antara Aus dan Khazraj. Datang Nabi Muhammad, disatukan oleh Nabi Muhammad jadi sebuah persaudaraan antara kabilah Aus dan Khazraj. Dan pun kita seperti itu, jaga nih nikmat Allah Subhanahu wa taala yang udah ada pada kita. Jangan terprovokasi, ya, dengan jangan sampai termakan sehingga antara saudara dengan saudara pecah belah. Ada Pak, anak kagak mau nengokin orang tuanya gara-gara beda pendapat. Nggak mau lihat wajah orang tuanya. Coba, naudzubillah. Gara-gara beda pendapat doang. Beda pendapat, nggak mau nemu orang tuanya. Ziarah kuburnya nggak mau, karena beda pendapat. Coba, sampai di situ setan menghancurkan manusia. Orang tuanya, kita orang tua kita kafir pun, misalkan naudzubillah min dzalik, ada seorang orang tuanya kafir, tetap harus hormat. Selama tidak mengajak kepada kekafiran, hormat itu orang tuanya, muliakan. Iya, apalagi orang tuanya muslim, masih beriman pada Allah dan Nabi Muhammad. Kemudian gara-gara beda pendapat, dicerai berai, jangan. Ya. Kemudian wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Dan ingat, waktu kalian berada di pinggir bibir jahanam, ya, kami selamatkan kalian. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian yang selalu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, ya, agar semoga mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian menjadi orang-orang yang saling berpecah belah. Waqtalakum min ba'di ma ja'ahumul kitab, dan berbeda pendapat setelah datang kepada mereka kebenaran, ya, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, datang kebenaran. Ulaika lahum adzabun azim, mereka yang berpecah belah padahal kebenaran sudah depan mata, sudah jelas, sudah nyata, tetap mereka berpecah belah, tetap mereka mau permusuhan dan sebagainya. Ulaika lahum adzabun azim, bagi mereka adab yang pedih. Naudzubillah min. Ya, sudah jam 6 kurang seperempat. Mari Bapak Ibu sekalian yang mau ditanyakan, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kenapa itu lebih Palestina dan lebih bagaimana bisa ada mereka tidak saja dengan mengerti karena tidak memahami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sudah jelas ya, dalam Al-Quran katakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani nggak akan rela kepada diri kalian sampai kalian mengikuti agama mereka, mengikuti ajaran mereka. Jadi jelas sampai hari kiamat pun mereka nggak akan mau bisa menyatu, nggak akan mau saling berdamai, karena mereka juga akan penjajah. Ya, mereka nggak punya negara. Pada zaman Khalifah Utsmani, mereka meminta negara, ternyata pengganti Sultan Muhammad IV itu
adalah kakaknya orang yang pro kepada barat. Ya, dikilik-kilik barat Sultan Muhammad, adanya Sultan Hamid ini dikilik-kilik untuk memberi tanah kepada orang Yahudi di zaman Khalifah Utsmani. Diberikan tanah di Palestina. Karena memang mereka meyakini bahwa itulah tanah kami. Karena disitulah tempat kelahiran dan sebagainya, beberapa alasan diberikan tanah. Di zaman adiknya, di zaman kakaknya nggak diberi sedikit pun gerak orang Yahudi, orang Islam nggak diberi gerak sedikit pun, nggak diberi gerak. Sehingga mereka di sana diusir, di sana diusir, di sana usir. Akhirnya tuh ketika masa Khalifah ya Sultan Abdul Hamid dilengsarkan karena beberapa fitnah sampai diasingkan dari negaranya sendiri, diganti oleh adiknya, dan adiknya ini pro dengan barat, udah dapat tanah di Palestina. Akhirnya tuh mereka mengambil sedikit ya, yang bukan punya begal yang punya. Alhamdulillah, nggak bakalan ridho mereka ya. Kenapa ke orang Yahudi nggak dihabiskan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dihabiskan sampai sekarang masih ada aja? Kenapa? Kata ulama, biar kita ada jihadnya. Kalau orang Yahudi habis, ya orang Yahudi habis, kita nggak ada jihadnya. Tapi kalau ada orang Yahudi kita ada jihadnya. Minimal doa kita untuk Palestina agar mereka diberikan keamanan, kenyamanan. Nggak bakalan bisa akur. Emang udah dari dulu. Nanti hari kiamat, ketika hari kiamat Imam Mahdi datang, bahkan batu pohon pun ngomong, di belakangku ada Yahudi, bunuh. Batu pohon pun bicara. Ya, ketika perang nanti bersama Imam Mahdi, Yahudi baru habis di muka bumi ini. Ya, sampai batu dan pohon pun ngomong, di belakang saya ada Yahudi. Coba, nggak akan bisa syukur Pak. Dimanapun PBB, lembaga-lembaga dunia lainnya untuk menyatukan, nggak bakalan bisa. Itu udah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal nanti hari kiamat mereka akan binasa. Nah, yang penting kita tetap ketika ada berita tentang Palestina didolimi dan sebagainya, pastilah. Nggak perlu ada berita, kita udah tahu. Bahkan orang Palestina sendiri pun nggak mengakui bahwa itu ada Israel di situ. Ya, jadi kita alhamdulillah negara kita ini ada negara yang kuat, tidak pro dengan Israel. Ya, alhamdulillah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala masih berikan kekuatan buat kita. Ya, kita minimal doa minta pada Allah, biar Allah berikan keamanan, kenyamanan buat saudara-saudara kita di Palestina. Kalau nggak ada sedikit pun doa, naudzubillah Pak. Kata Rasulullah, "Man lam yahtam bi amrina falaysa minna." Orang yang nggak ada perhatian sama kami, kaum muslimin, bukan termasuk golongan kami. Minimal doa. Kita nggak bisa berangkat ke sana, berjihad ke sana, minimal doa buat mereka. Udah, kita punya harta lebih, kita sumbangkan untuk mereka. Minimal itu aja. Mari, ada lagi? Makasih. Lanjut nggak ada. Lanjut ya, 5 menit lagi paling ya, nanti kita tutup dengan doa. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala di awal pembahasan kitab ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, firman Allah itu kata Abdul Haddad, amrun minhu azza wa jalla li ibadihil mu'minina bi taqwa. Ayat tadi adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang mukmin agar senantiasa menjaga takwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu. Wa ka'annahu subhanahu qaddama fit taqwa jami'al khairatil ajilah wal ajilah. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini sangat dengan secara yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan kebaikan buat kita di dalam takwa itu, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Allah simpan dalam takwa tersebut. Ya, jadi siapa yang menjaga, ya nanti akan ada ayat-ayatnya tentang keutamaan-keutamaan orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyimpan di dalam takwa itu segala kebaikan, al-ajilah wal ajilah, dunia dan akhirat Allah berikan. Nggak tanggung-tanggung, bukan hanya dunia, akhirat Allah beri. Akhirat aja Allah beri, apalagi dunia. Nggak ada harganya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian summa amara ibadahul mu'minina biha liyafuzu wa yadfaru bima ja'alahu fiha minal khairi wal salah. Kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala
menyimpan segala kebaikan di dunia dan akhirat dengan takwanya, ya dengan takwa kepadanya, Allah perintahkan, hei orang mukmin, takwa kalian kepada aku, laksanakan perintahku, jauhi laranganku, agar kalian beruntung, ya dengan keberuntungan yang besar yang Allah Subhanahu wa jadikan. Keberuntungan itu ada kebaikan dan ada kemaslahatan buat kalian. Ya, kan dalam ayatnya wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, taat sama Allah dan Rasulnya, faza fawzan 'azima, Allah akan berikan keberuntungan yang besar. Bukan faza fawzan katsira aja. Faza fawzan katsira masih ada jumlah. Tapi kalau faza fawzan 'azima, keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya, tak terhitung banyaknya, tak terhitung besarnya, 'azima. Ya, jadi jangan ragu-ragu kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sukses dunia akhirat kita. Ya, berhasil dunia akhirat kita. Penting takwa aja, jalan takwa pada Allah. Ya. Kemudian was-sa'adati wal falah. Kebahagiaan dan kesuksesan. Semua itu apa? Allah perintahkan takwa, Allah berikan kita kebaikan, semua itu berupa apa? Dari Allah. Rahmatan bi ibadihil mu'minin. Semua itu rahmat dari Allah. Semua itu rahmat, bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah bagi orang mukmin rahim, Maha Penyayang. Kan ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, penyayang kepada semua makhluk. Ya, Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am. Kalau dalam kitab itu dikatakan, pemberi nikmat, ya, yang memberi nikmat kepada seluruh nikmat. Yang dapat siapa? Mukmin, kafir dapat. Manusia, binatang dapat dengan rahmannya Allah. Tapi Ar-Rahim khusus orang mukmin. Dalam ayat kan ada Al-Qur'an katakan wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala rahim sama orang mukmin. Jadi kalau Rahman umum sifatnya. Ya, rahim khusus buat orang mukmin. Allah tetapkan iman, tetapkan Islam, Allah beri pahala, Allah beri angkat derajat, Allah beri ampunan dosa, itu rahim. Tapi kepada sekecil apapun amal orang mukmin ada nilainya di mata Allah. Tapi orang kafir enggak. Ya, dia hanya di dunia saja. Di akhirat dia enggak dapat balasan. Mau sebaik-baiknya orang kafir, sedermawan-dermawannya orang kafir, tetap di dunia aja dibalas. Di akhirat dia enggak ada. Fama lahum fil akhirati min khalaq. Enggak ada bagi mereka pahala di akhirat. Di dunia Allah kasih. Itu orang kafir. Orang mukmin sekecil apapun dia berikan di jalan Allah, ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapatkan pahalanya di akhir. Itu wa kana bil mu'minina rahima, dan itu semua rahmat dari Allah. Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke muka bumi ini. Sehingga dari awal kali penciptaan alam semesta sampai nanti hari kiamat cukup dengan satu rahmat. Ya, dari awal penciptaan alam semesta sampai nanti hari kiamat cukup dengan satu rahmat Allah. Sehingga tercipta saling sayang menyayangi sesama hamba Allah. Ya, sesama manusia, manusia ke binatang, binatang ke manusia, binatang ke binatang. Itu dia berkat rahmatnya Allah yang satu. Nggak akan habis-habis sampai hari kiamat nanti. 99 Allah simpan di akhirat. Buat hamba-hambanya yang mukmin, yang berdosa, yang banyak salah. Nah, dengan rahmat itu Allah kasih. Ya, dengan rahmat itu Allah beri, ayo masuk surga, ayo dapat ampunan, maksiatnya banyak, dia taubat pada Allah, diterima taubatnya oleh Allah, masuk dalam surga. Buat orang-orang mukmin 99. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan bagian dari 99 itu. Ya. Ya, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita taubat pada Allah, takut sama Allah, insya Allah ampun dosa-dosa kita. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamani. Wahai jiwa-jiwa yang penuh dengan dosa dalam dirinya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dosa besar di mata Allah kecil. Kallamam, lama itu seperti butiran pasir. Ya, jadi taubat aja kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kita, ya sebanyak apapun dosa kita,
tobatlah pada Allah. Wa in balagad dunubuka anana sama, kata hadis Nabi Muhammad. Wa in balagad dunubuka anana sama, walaupun dosamu sampai tinggi langit banyaknya. Ya, wa kemudian kau datang kepada Allah, Allah akan datangkan ampunannya lebih banyak daripada itu semua. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Mari ada lagi kita terakhir. Mari bapak-bapak kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan keberkahan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan surat barakah surat Al-Fatihah, dan keberkahan orang yang diturunkan surat Al-Fatihah itu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, Allah hapus dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah tetapkan iman Islam kita. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala apa yang kita inginkan di dunia ini, Allah segera wujudkan fil khair wa afiyah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu jadikan putra-putri kita anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasul, yang tidak kepada orang tuanya, dan juga Allah jadikan mereka adalah orang-orang yang kita harapkan kebahagiaannya dunia maupun akhirat. Dia bisa membanggakan kita di dunia dan akhirat, menjadi qurratu ain di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala mara bahaya, dari segala ujian dan cobaan, hal-hal yang kita tidak suka. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, Allah tetap usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa sallallahu wa batina dafatan kulli syarr jari fatani kulli khair lana wa lijina wa syekhina anallahu inna bil qulubana qalibana mal huda wa tuqa wa afaq wal mutal bil salam wal iman bila tinantihan bi haqqi sayyidi wa annan anna tahlina auladina talabina putul arifin wa ifaqina wa yahum biddin wa hadina wa ayyusa sabil wa ja'al sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa lakum syekhana wa sidan wa dalil anna tawil amarna fi tatil ridha anna syumadana wa yutalana wa hasan akhlaqana wa yasi arzakana wa zawida taqwa wa yahfatna fatah lana wa jalana wa yaqdi duyudana duyuna bil maisarah dunia akhirah bil maghfirah wa yahabu lana qumar rijal min amin wa amalin wa niyatin wa akhlaq anna taqabbal salah wa taubah wa dzikr wa du'a wa ajib bijabah yubaligna hajabatil haram wa ziyada qabla nabi alaihi salatu wassalam wa idu alaina wa alaikum sinin ba'ala sinin wa umad awam ala ma yuhibbu rabbuna wa yarda bil jalali ikram wa ihtimana bil husna bi khairin wa afiyah al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah jamiyah syamilah min khairi dinina wal akhirah wa ila hadina min subhanahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa qarabatina fi dinina malikun ta'ala wa dzakara rabbi wa fiqna wa fikum lima tartadi qawlana fi'lan karama wa rizqina kulla halalan daima wa akhilat ya ulama nahdha bil khair fa kullu syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa ghir rabbi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasul manun waqfir wasdada sallallahu takshal mustafa من الهدى والوفاء بكتاب بيننا شفاء وعلى آل كرام الشرفاء وعلى الصبي مصاب الغرار اللهم هدنا بهداك واجعل لمن نسار في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعل مخالف امرك واسق حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالعظيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.